keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan sakinah yang diturunkan ke dalam hati kaum muslimin, hati orang-orang beriman, agar keimanan mereka itu bertambah dengan keimanan yang Allah berikan setelahnya. Karena sifat keimanan itu bertambah, sebagaimana keimanan juga akan berkurang. Keimanan akan bertambah sebagaimana keimanan juga akan berkurang. Bertambah karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyazdadu imana, agar bertambah keimanannya. Artinya potensi berkurangnya juga ada, karena sebelum bertambah pasti dalam posisi kurang. Makanya masalah keimanan, orang beriman, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi junudus samawati wal ard. Allah memiliki tentara yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Tapi perhatikan ke ujung ayat, aliman hakima. Kita pindah ke ayat ke-7 yang ujung ayatnya sama. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Penutupnya berbeda, tapi sebelumnya sama. Ketika berbicara tentang orang-orang beriman, maka Allah mengatakan wa kana Allahu aliman hakima. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana, maha penuh hikmah dalam pengambilan keputusannya. Alim, mengetahui. Tapi ketika berbicara tentang orang-orang yang berburuk sangka, wa yu'adzibal munafiqin, Allah mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, musyrikin laki-laki dan perempuan, dan orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah, adh-dhannina billahi dhanna as-sawu' alaihim dairatus sawu' wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam. Kalau pembicaraan tentang orang munafik, tentang orang musyrik, orang yang berburuk sangka kepada Allah, Allah menutup dengan azizan hakimah. Allah maha kuasa, Allah maha perkasa, aziz. Jadi kalau anda orang musyrik, orang munafik yang mencoba untuk melawan hukum Allah, mencoba untuk mencari persangkaan buruk kepada Allah, ingat, aziz, Allah itu maha perkasa. Ini salah satu contoh di dalam Al-Quran yang sekian banyak. Ya, ada, ya istilahnya ada ribuan ayat di dalam Al-Quran yang Allah tutup dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada ribuan ayat. Tapi aku tanya dulu sekali, mungkin sudah pernah kita tanya, tapi mudah-mudahan bisa mengulangi lagi ingatan kita. Jumlah ayat dalam Al-Quran berapa? Sudah berapa kali Miki khotam ini? Berapa jumlah ayat yang kita khotamkan sebenarnya ini? Kalau Sadar bilang 6, itu juga yang kita pelajari ketika SD dulu. Tapi ketika belajar ulumul Quran dari kitabnya para ulama, ternyata dari kitab Adul Ay tentang hitungan ayat, jumlah ayat di dalam Al-Quran, maka jumlah ayat tidak menurut sumber kitab ulumul Quran secara detail ya, lebih pasnya ya, jumlah ayat Al-Quran itu ada perbedaan dari satu qiraah ke qiraah yang lain. Makanya ulama kita dulu ketika menyebutkan ayat, jarang mereka menyebutkan nomor ayat, dan hampir dikata mereka tidak menyebutkan nomor ayat. Ketika menyebutkan ayat, langsung disebutkan di surah ini, tapi tidak menyebutkan nomor ayatnya. Karena memang nomor ayat dari satu qiraah ke qiraah lain itu beda jumlahnya. Jadi kalau di sini nomor sekian, nomor di qiraah ini bukan nomor itu. Jadi lebih selamat mengucapkan nomor surahnya, apa nama surahnya. Kalau jumlah ayat dalam yang qiraah yang kita pakai dan yang kebanyakan dicetak oleh, kalau di Timur Tengah, percetakan Raja Fahad yang dibagi untuk jemaah haji, jemaah umroh, untuk qiraah Hafs an Asim, itu jumlahnya
4 angka. Ini berkali-kali saya sampaikan kepada jemaah yang kami ceramah di depan mereka. Saat ini 4 angka supaya tidak lupa Ki. Ya, rumusnya itu angka pertama dengan angka terakhir itu sama, 6. Berarti cocok Ustaz. 6, 6, 6, 6. Karena sama-sama 6 juga pertama, 6 juga di akhir. Iya, 6 pertama, 6 di akhir. Ini yang di tengah-tengah ini tidak sama. Tapi pasang angka 6 pertama, 6 terakhir. Berarti 6.006. Nah, ada 2 angka di tengahnya yang perlu kita pasang aturannya supaya tidak lupa. Ya, ini 6, ini 6. Ini urutan keberapa dari sini? Ini urutan pertama, ini urutan kedua. Pasang angka 2. 6, 2. Urutan ketiga, pasang angka 3. Jadi 6. Kan 6 ini sudah ada misalnya nomornya. Sisa yang kedua ini 2, yang ketiga 3, 6, 2, 3, 6. Sudah dipahami? Dipahami? Saya ulang sekali lagi. Kalau setelah saya ulang, tidak ada yang boleh keluar dari pintu kecuali tahu jumlahnya. Tidak dikasih jalan kota Ustaz Darmin kalau tidak tahu ini 6236. Kalau mau ingat, pasang pin HP 6236 atau ubah pin apa gitu pakai 6236 supaya ingat Ki. Jadi angka pertama dengan angka terakhir itu sama-sama 6. Sisa angka tengah-tengahnya ini karena dia urutan kedua kasih Ki 2. Dia urutan ketiga pasang angka 3. 6. Password dalam kotak hari ini 6236. Ya. Jadi tadi tidak ada lagi salah. Untuk qiraah yang kita pakai itu 6236. Makanya kalau kita membuka Qur'annya dengan qiraah yang lain, baru kita sebutkan angka kita, beda itu dengan qiraah lain, akan berbeda posisinya. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu ujung ayat yang ada bulat-bulat biasa itu, ada nomornya, itu kan ujung ayat. Itu ujung ayat sama dengan titik kalau kita membuat kalimat. Titik atau koma, mirip lah. Dia titik atau koma, lebih dekat titik. Artinya apa? Di dalam sebuah ayat, kalau kita misalnya di dalam qiraah kita itu 3 baris, 1, 2, 3, itu 3 ayat misalnya. 3 ayat. Baris pertama ayat, baris kedua ayat, baris ketiga ayat, itu dalam qiraah kita. Kalau dalam beberapa qiraah yang lain, maka 3 baris itu coba dihitung 1 ayat. Coba dihitung 1 ayat. Apakah beda ayatnya? Beda isinya? Sama isinya, cuma peletakan titiknya yang beda. Kita paham? Jadi jangan bilang ini qiraahnya jumlahnya ayatnya begini, ini Qur'annya berarti tidak sama. Quran tak sama persis, tidak ada bedanya. Yang beda cuma peletakan titik. Tapi ini harus dipahami ini. Tidak pulang dari salat subuh ini kecuali paham ini. Kenapa beda jumlah ayat? Berarti beda Qurannya? Tidak. Isinya sama, cuma peletakan titiknya yang beda. Tapi ayatnya tidak ada bedanya. Ini tidak ada sama sekali bedanya. Jadi tabe ini dipahami karena kalau qiraah yang lain lebih kurang dari kalau kita kan pakai qiraah Kufah, ya. Hafs an Asim itu kan Kufi. Nah, itu kalau qiraah yang Madani, yang Makki itu juga ada riwayat jumlah ayatnya. Karena memang ada kitab sendiri itu tentang Adul Ay. Ada dalam ulumul Quran itu ada kitab khusus membicarakan tentang jumlah ayat dalam Al-Quran dari berbagai versi bacaan. Tapi sekali lagi, versi bacaan Al-Qurannya tidak berbeda, sama persis. Cuma peletakan apa yang tadi? Titiknya, ujung ayatnya yang karena itu adalah ijtihad dalam beberapa qiraah, tetapi itu adalah tanda baca. Jadi tidak ada yang pulang sebentar ini, berarti Al-Quran memang beda. Beda jumlahnya, tapi isinya sama karena peletakan titiknya yang berbeda. Nah, kalau kita mau lihat ada ribuan ayat di dalam Al-Quran yang berakhiran dengan yang diakhir dengan
nama Allah Subhanahu wa taala Aziz, Hakim, Sami', Alim. Apalagi ya kita cari ini banyak sekali. Aziz, Hakim, Alim, Hakim, Sami', Alim, Sami'an, Basira. Itu semua nama-nama Allah yang ketika penyebutan nama Allah itu dia sesuai dengan ayat yang ada sebelumnya. Jadi nama Allah disebutkan di situ tapi itu punya hikmah, punya hubungan dengan ayat yang sedang diceritakan. Bukan langsung datang ayat tentang pengampunan, langsung dia bilang ala kulli syai'in qadir. Tidak. Ayat pengampunan itu ditutup dengan Ghafurur Rahim. Tidak mungkin ayat tentang cintanya Allah kepada hambanya kemudian ditutup dengan ayat nama Allah yang mengandung azab. Tidak. Itu satu warna itu. Satu warna. Jadi ini pembahasan sendiri dalam Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna itu yang sering dijadikan sebagai penutup dalam ayat-ayat Al-Quran itu sangat erat kaitannya dengan apa yang menjadi pembahasan ayat itu atau apa yang menjadi pembahasan ayat itu dan ayat sebelumnya jika tidak ada nama Allah pada ayat sebelumnya tapi temanya, judulnya itu akan disimpulkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang menjadi sedikit ya titik pembahasan kita pada walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu. Yang pertama aliman hakima. Yang kedua karena bercerita tentang orang munafik maka disebutkan azizan hakima. Makanya kalau menghafal ya perhatikan posisinya di mana ketika kita tahu maknanya oh ini aliman hakima di sini karena bercerita tentang orang beriman. Ketika bercerita tentang orang-orang munafik azizan hakima. Allah itu maha aziz, maha perkasa. Orang munafik jangan sembarang ya bertindak. Orang musyrik jangan sembarang bertindak karena Allah itu maha perkasa. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, dan kami mengutusmu wahai Muhammad sebagai saksi, memberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Tapi ini ayat dalam suasana Hudaybiyah. Ya, karena ini surat turun setelah perjanjian Hudaybiyah. Ya, apa setelah itu ayat ke-9? Litu'minu billahi, agar kalian beriman kepada Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Ya, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, agar kalian menolong Rasulullah, menghormati Rasulullah, memberikan dukungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dalam dalam versi rasulihi wa tu'azziruhu. Tapi wa tusabbihuhu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadi itu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wa tusabbihuhu adalah hu-nya di situ adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi, untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita sucikan wa tusabbihuhu, yang kita sucikan namanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tasbih di dalam Al-Quran itu biasa bermakna salat. Dan ini sering. Wa tusabbihuhu artinya salatlah kepada Allah bukratan wa asila, di pagi dan sore hari atau petang hari. Ya. Nah, ini ayat di halaman pertama, ayat ke-9 kalau pakai Quran pojok ya, karena ada juga Quran yang tidak memakai aturan pojok ya, yang menyambung halaman 1 ke halaman berikutnya. Kalau kita memakai Quran pojok yang biasa diterbitkan oleh percetakan yang ada dari Timur Tengah, biasanya seperti ini. Ya, kemudian pindah ke ayat 10. Nah, di dalam perjanjian Hudaybiyah, tahun keberapa perjanjian Hudaybiyah? Masih ingat? Ini memang kalau panjang jarak ini kadang lupa-lupa. Hampir 1 bulan yang lalu, 3 pekan yang lalu, perjanjian Hudaybiyah itu terjadi di bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah. Nah, baik. Kita baca ayatnya ini, ayat ke-10. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala di ayat ini bercerita tentang baiat? Ayat ke-10 nih, tapi kalau kita ada mushaf. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang baiat? Ketika perjanjian Hudaybiyah lagi berlangsung, ada diplomasi tingkat tinggi antara kaum musyrikin dengan Nabi, kan sampai 4 atau 5, 4 yang ingat 4 utusannya kaum musyrikin yang datang kepada Nabi. Ya, untuk memberikan kesepakatan. 4 diutus. Ya, tidak semuanya berhasil. Nanti yang keempat itu kalau salah berhasil dari salah seorang diplomatnya orang-orang kafir Quraisy. Artinya memang termasuk panas ya, termasuk agak rumit perjanjian Hudaybiyah itu sampai disepakati. Nah, ketika masa seperti itu, Nabi SAW mengirim utusan untuk melihat dan mencari jalan keluar dengan kaum kafir Quraisy. Diutuslah Utsman bin Affan. Diutuslah Utsman bin Affan untuk berdialog juga dengan kaum musyrikin, mencari jalan tengah ini. Ya, bagaimana kesepakatan dengan Nabi SAW? Tersebar kabar di tengah sahabat bahwa utusan mereka yaitu Utsman bin Affan yang ingin berdialog, ya, negosiatornya kaum muslimin, itu terdengar kabar di kalangan kaum muslimin bahwa Utsman dibunuh. Utsman dibunuh. Kabar ini kemudian membuat sebuah keputusan yang merupakan bagian wahyu. Nah, ini pengaturan Allah semuanya, ya, pengaturan wahyu bahwa Nabi SAW meminta kepada seluruh sahabat untuk berbaiat, karena jika betul meninggal Utsman, maka ini ada perang. Ada perang ini. Ya, kalau perang siapkan nyawa. Ya, siapkan nyawa untuk mempertahankan agama yang kita yakini kebenarannya. Akhirnya Nabi meminta kepada seluruh sahabat itu berbaiat. Umar yang ketika itu menjadi pendampingnya Nabi SAW untuk memegang tangannya Nabi agar diarahkan ke tangan sahabat satu persatu. Ada berapa orang yang ikut di Hudaybiyah? Masih ingat Ki? 1.400. Ingat ini 1.400. Kita akan lanjut dengan cerita sebentar ini. 1.400 yang ikut di perjanjian Hudaybiyah. Karena ini angka 1.400 ini itu penting kita ingat, karena angka ini yang juga akan berangkat perang Khaybar nanti. Karena tidak boleh ikut perang Khaybar setelah Nabi tiba di Madinah, ada perang Khaybar, tidak boleh ikut perang Khaybar kecuali yang ikut perjanjian Hudaybiyah. Jumlahnya berapa? 1.400, tolong diingat karena ada sebentar ayat yang berkaitan dengan 1.400 ini. Jadi ada 1.400 orang yang berbaiat kepada Nabi untuk mempertahankan dengan jiwanya, mempertahankan agamanya dengan jiwanya, untuk watu'azziruhu, untuk mendukung Nabi, untuk melindungi Nabi. Apa tadi ayatnya itu? Watu'azziruhu watuwaqiruh, ya, untuk mempertahankan Rasulullah SAW, maka ada baiat untuk kematian, untuk perang. Kalau memang Utsman itu terbukti terbunuh di tengah-tengah kaum musyrikin. Ya, sungguh kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang membaiatmu wahai Muhammad, innama yubayyi'una Allah. Sungguh ketika dia membaiat Rasulullah, sebenarnya dia membaiat kepada Allah. Janji setianya itu kepada Allah sebenarnya. Ya, untuk mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullah fawqa aydihim. Ya, tangannya Allah itu di atas tangan-tangan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memegang tangan mereka untuk berbaiat, siap mati. Ketika betul Utsman terbunuh, maka Nabi yang memegang tangannya para sahabat untuk berbaiat dengan tangan kanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Allah, sungguh tangannya Allah itu di atas tangan mereka sebenarnya. Ya. Tangannya Allah di atas tangan mereka. Tentu kita tidak mentakwilnya bahwa tangan Allah di atas tangan mereka. Bagaimana caranya? Allah yang Maha Kuasa. Tapi kita meyakini karena tidak ada yang mengetahui Allah yang lebih detail tentang Allah kecuali Allah sendiri, dan tidak ada yang mengetahui
tentang Allah setelah Allah kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah tidak mendetailkan, hanya menyebutkan tangan dan kita mempercayai itu sebagai tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi. Siapa yang membatalkan baiatnya, maka sungguh dia telah membatalkan untuk dirinya sendiri. Ya, untuk dirinya sendiri. Keberkahan dalam baiat, ketika kita memutuskannya, maka kita sendiri memutuskan keberkahan dari baiat tersebut. Waman awfa bima ahada alaihi Allah. Ini ada keunikan di ayat ini. Ada keunikan di ayat ini. Apa keunikannya? Tapi keunikan ayat ini, Allah berfirman, "Waman awfa bima ahada alaihi Allah, fasayutihi ajran 'azima." Siapakah yang lebih benar, yang lebih memenuhi janji selain Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh Allah akan berikan pahala besar ketika orang berbaiat. Yang unik di ayat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman alaihu. Harusnya apa? Di dalam Al-Quran, kalau ada alai, baru ada ha di belakang, semuanya menggunakan kasrah. Alaihi. Kalau ada ala, kemudian ada kata ganti hu, kitabuhu, baituhu, itu orang ketiga. Ya. Itu kalau ada alai, ada ala, maka dia akan kasrah, alaihi. Alaihi, bukan alaihu. Tapi ini satu-satunya dalam Al-Quran, dalam bacaan kita, satu-satunya dalam Al-Quran yang alaihi berubah menjadi alaihu. Ya, satu. Ya, ketika kami mencoba untuk mencari di antara hikmah, kenapa alaihu tidak alaihi? Dia menyelisihi aturan umum dalam bahasa. Di ayat ini khusus dan cuma satu. Cuma di sini nih. Kenapa ketika bercerita tentang baiat, bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan tangan di atas kaum mukminin, kenapa hadis ini berubah menjadi dhammah, diangkat harokatnya? Ya, satu di antara rahasianya, di antara hal yang ulama kita sebutkan, agar namanya Allah di sini menjadi tebal. Lihat Ki, kalau kasrah namanya Allah tebal atau tipis? Kalau pakai aturan umum, bima ahada alaihillah, tipis. Kenapa kasrah? Tapi di sini tidak, diubah ke atas. Karena tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, ini kata para ahli bahasa dan ahli Al-Quran. Ya, kami sudah periksa. Tidak ada di dalam Al-Quran yang ada sebenarnya ala dan wa'alallahi, gitu kan? Tapi tetap ala, tapi bukan tidak pakai ha, tapi ada alanya, tetapi tetap tebal nama Allah. Tetap tebal nama Allah. Jadi seluruh Al-Quran yang ada alanya itu tidak ada namanya Allah yang tipis. Ketika ada ala dan masuk ha, diangkat ke atas dhammahnya. Harakatnya berubah menjadi dhammah. Ya, banyak sebenarnya asrar, banyak hal-hal yang tersembunyi di ayat ini yang ulama kita mencoba untuk mencari-cari apa alasannya. Satu di antaranya agar nama Allah tebal. Karena masalah baiat itu tangannya Allah di atas dan tidak mungkin harakatnya di bawah. Yadullah fauqa aidihim, tangannya Allah di atas. Kalau di atas itu cocok dengan kasr atau dhammah? Apa? Dhammah, tidak mungkin pakai kasrah. Karena apa? Tangannya Allah di atas tangan mereka. Jadi ketika pakai hi alaihi, tidak seirama, tidak satu paket dengan yang di atas kemudian dikasih namanya Allah kasrah dan membuat tipis. Itu di antara penjelasan bahasanya. Jadi
dan tidak ada di dalam Al-Quran ala yang membuat namanya Allah itu kasrah. Tidak ada. Tidak ada ala dalam Al-Quran yang membuat nama Allah itu bukan kasrah, nama Allah tipis. Allahi, hi kasrah, tapi la-nya tetap tebal. Lam jalannya tetap tebal. Ya, ini dikatakan oleh para ahli bahasa dan balaghah bahwa salah satu di antara kecocokan antara dhammah, apakah ini sebuah hal yang biasa saja atau sesuatu yang memang ada asalnya, karena memang ya dalam pengucapan domir hu di dalam bahasa Arab, hu itu ada cabangnya. Apa itu? Hum. Hum, tabe? Dalam bahasa Arab, hu itu ada cabangnya. Apa itu? Hum. Kalau hu satu, kalau hum jamak. Makanya dalam qiraah lain itu menggunakan kata hu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu ada dalam qiraah lain. Cuma kalau kita ini, qiraah kita cuma ini satu-satunya tempat hu-nya dhammah. Yang lainnya itu pakai ala kasrah semua, alaihi. Tapi ketika bertemu dengan Allah, alaihu. Satu di antara maknanya tadi itu untuk membuat pengagungan kepada Allah, tidak membuatnya tipis, kemudian juga cocok dengan konteks ayat di mana tangan Allah di atas, dan tidak pantas kalau kemudian dikasih kasrah yang merupakan sesuatu yang dibawa, maka diangkat menjadi dhammah. Ya, baru setelah itu muncul ayat ke-11. Sayaqulu lakal mukhallafun. Ketika Nabi pulang ke Madinah, sudah pulang dari perjanjian Hudaybiyah, Nabi pulang ke Madinah. Siapa yang tidak ikut perjanjian Hudaybiyah awal kalinya? Yang tidak ikut umrah. Kan Nabi awal kalinya ini mau umrah. Rindu dengan Mekah. 6 tahun. Hampir 6 tahun Nabi di Mekah, di Madinah belum pernah umrah. Artinya kampungnya Nabi, tempat lahirnya di mana? Di Mekah. Orang yang kalau kampung kita itu kita rindu kembali ke kampung. 6 tahun Nabi belum pernah kembali ke Mekah, makanya Nabi berniat untuk umrah. Akhirnya yang mendaftar umrah, ya, kalau sekarang yang mendaftar umrah, cuma ketika itu tidak ada biayanya, biaya sendiri, biaya. Yang mendaftar umrah ketika itu 1.400 sahabat. Orang-orang munafik ini tidak ikut umrah. Kenapa? Ini Muhammad salah langkah, salah perencanaan. Biasanya tahun kedua perang Badar, tahun ketiga perang Uhud, tahun keempat perang Ahzab, orang kafir Quraisy datang menyerang Madinah. Kenapa ini Muhammad mau menyerahkan dirinya, bunuh diri di Mekah? Ini musuhnya di Mekah. Makanya mereka tidak ikut. Yang ikut hanya sahabat yang betul-betul berniat kebaikan yang jumlahnya 1.400 sampai 1.400. Pasang ini karena angkanya akan berlanjut. 1.400. Berkatalah, ya akan berkata orang-orang yang tidak ikut perang, wahai Muhammad, di kalangan mereka diantaranya orang-orang Arab, orang-orang Arab Badui di kampung di luar Madinah. Ya, kata mereka, kenapa mereka tidak ikut perang? Allah membongkar semuanya. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kami sibuk dengan anak-anak kami, sibuk dengan istri kami, sibuk dengan kebutuhan rumah tangga, sibuk. Artinya, apakah Nabi tidak punya istri? Apakah sahabat tidak punya istri? Sahabat tidak punya anak? Punya semua. Tapi mereka pakai alasan memang yang begitulah. Ya, Allah bongkar. Ya Rasulullah, kami sibuk dengan pekerjaan rumah. Banyak urusannya keluarga aku di belakang. Anak-anak seterusnya. Lain ceritanya ini. Ya, wa ahluna fastaghfir lana. Ya Rasulullah, minta ampunkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini uzurnya ya. Ini uzurnya. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Membongkar kedok mereka dengan alasan yang dibuat-buat tadi. Apa kata Allah? Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan uzurnya itu ya Muhammad itu cuma di lisan, tapi itu tidak sesuai dengan hatinya. Allah membongkar sendiri. Ya, yaquluna bi alsinatihim. Mereka hanya mengucapkan uzur dengan lidahnya, tapi itu lain dengan apa yang ada di dalam, bertolak belakang apa yang ada dalam hatinya. Malaysa fi qulubihim. Qul,
Ya, katakan kepada mereka wahai Muhammad, qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum daf'a. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang mampu mendatangkan selain Allah bahaya ke muka bumi ini? Siapa yang mampu mendatangkan bahaya ke muka bumi ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Siapa kira-kira? Aw arada bikum naf'a. Yang mendatangkan manfaat kepada kalian Allah, tapi Allah mendahulukan mudarat, darran. Siapa yang mendatangkan mudarat? Kenapa? Karena mereka dari awal memang tidak mau merasa ada mudarat kalau berperang, mati. Istrinya nanti bagaimana, anaknya bagaimana, luka-luka, ada mudarat. Makanya Allah mendahulukan mudarat. In arada bikum darran. Jika Allah memberikan mudarat kepada kalian, siapa yang mampu mendatangkannya dan siapa yang mampu menolaknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma kedok kalian saja. Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Diberikan pendalaman lagi. Apa kata Allah? Allah lebih tahu apa yang ada dalam hati-hati kalian. Jadi jangan buat-buat alasan. Ya, tabe. Kalau membuat alasan itu mudah. Pintu uzur itu kita bisa buat-buat alasan. Mudah buat alasan itu. Tapi ingat, bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Tapi Allah tahu apa yang kalian perbuat. Silakan berbicara, silakan buat uzur, silakan buat klarifikasi, tapi tidak, Allah tahu apa yang ada dalam hati kalian. Nah, ancaman, artinya menusuk langsung. Kita bisa berceloteh, bisa bersilat lidah, tapi tidak, ini hati tidak bisa. Allah yang tahu hati kita. Artinya ya, kalau kita punya rasa takut ya, jangan beruzur yang dibuat-buat. Entah perang ini atau kita dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa beruzur dan kita buat itu mudah. Tapi ingat, bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Tapi Allah tahu apa yang kalian sembunyikan. Allah tahu semuanya. Silakan buat uzur, silakan buat alasan, buat klarifikasi, tapi tidak, Allah tahu apa yang dalam hati kita. Bal dhanantum, ayat ke-12. Bal dhanantum alla yanqalibar rasul. Inilah persangkaan orang-orang munafik, orang-orang yang tidak ikut perang, ya tidak ikut umrah untuk Hudaybiyah itu. Ya, karena apa? Nanti ini Muhammad kalau dengan sahabatnya yang 1400 ke Mekah, dia tidak akan pulang lagi. Kenapa? Dia datang ke kandang macan. Kan menyerahkan diri kalau ke Mekah ini karena musuh bebuyutan mereka ini kaum kafir Quraisy. Yang datang perang Badar kafir Quraisy, yang datang perang Uhud kafir Quraisy, yang datang perang Ahzab kafir Quraisy. Kenapa Muhammad datang ke sana seperti angkat tangan menyerahkan dirinya? Makanya kata mereka, bal dzanantum alla yanqalibar rasul. Kalian orang-orang yang tidak ikut Hudaybiyah umrah ketika itu, kalian pasti menyangka. Ya, Allah mengatakan membongkar semuanya. Ya, Nabi tidak akan mungkin kembali dalam keadaan hidup. Allah yang qalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Tidak akan kembali Muhammad dan orang-orang beriman kembali ke Madinah, kembali ke keluarganya. Ya, kalau tadi mereka mengatakan apa? Keluarga kami membuat kami sibuk, banyak urusan, dan tidak mungkin Muhammad dengan sahabatnya kembali kepada keluarganya. Ya, karena mereka datang ke kandang macan. Mereka habis di Mekah. Ya, habis di Mekah. Ya, wa zuyyina dzalika fi qulubikum, dan persangkaan itulah yang dihiasi oleh setan di dalam hati orang-orang munafik. Akhirnya mereka tidak berangkat umrah yang kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya, wa dhanantum dhanna sawi wa kuntum qauman bura. Dan ini persangkaan buruk. Tapi persangkaan itu bahaya. Kalau masih persangkaan, belum ada kejelasan dan itu kebaikan, maju saja. Kalau persangkaan nanti diterima, kalau saya ke sana bawa celengan, bawa amplop donatur, kira-kira diterima, tidak diterima. Kalau masih persangkaan, maju saja, datang ke sana. Ini Pak, ada sumbangan untuk Gaza, ada sumbangan untuk dai, ada sumbangan untuk tabligh akbar, sumbangan untuk kebaikan. Tapi kan persangkanya orang, diterima tidak ya? Diterima. Karena apa? Karena jarang kuliah di masjid. Tapi orang-orang mungkin punya uzur. Mungkin dia sholat di rumah ada uzurnya. Ya. Jadi persangka baik kepada Allah. Maju. Insya Allah akan ada kebaikan. Jadi wa dhanantum dhanna sawi wa kuntum qauman bura. Persangkaan ini yang perlu untuk dihindarkan. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi
Fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh kami akan memberikan ya kepada mereka ya neraka yang menyala-nyala, apinya sa'ir yang menyala-nyala. Walillahi mulkus samawati. Sudah syuruh. Sudah masuk syuruh? Belum. Berapa menit lagi? 5 menit lagi ya? Iya. Baik. Ya, umat lam yu'min, siapa yang tidak beriman kepada Allah karena tidak ikut perang, tidak ikut umrah, maka sungguh hati-hati, Allah memberikan bagi orang kafir itu api yang menyala-nyala. Walillahi mulkus samawati wal ardh, sungguh milik Allah kerajaan langit dan bumi. Artinya ini untuk memberikan kepada orang-orang yang ragu bahwa kalau kalian ragu, siapa yang punya kerajaan bumi? Siapa yang punya kerajaan langit? Allah. Kenapa kalian ragu dengan janji Allah? Nah, itu kira-kira makna dari ayat ini, walillahi mulkus samawati wal ardh. Kalau masih ada zunun, masih ada zonna sau, masih ada persangkaan buruk, kenapa kita ini selalu bersangka buruk padahal yang memiliki langit dan bumi ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pernah kita sebutkan kenapa terjadi kesyirikan? Masih ingat? Kenapa terjadi kesyirikan? Karena persangkaan buruk. Kenapa saya pakai ini benang di sini? Ada senjata keris, ada Al-Quran kecil-kecil itu, yang biasa kecil-kecil, yang kita tidak tahu bagaimana caranya baca itu. Yang biasa besarnya seperti ini kuku. Al-Quran, tidak tahu dicetak di mana itu. Ada isinya atau tidak itu, apa kertas saja. Bagaimana caranya membuat cetakan dengan sangat kecil? Ya, ini bagus ini. Bisa menolong kita di tengah jalan ini. Kenapa orang seperti itu? Karena dia masih bersangka buruk kepada Allah. Untuk perjalanan ini tidak ada yang bisa memberikan keamanan 100% kecuali ini. Artinya dia tidak tahu Allah itu walillahi mulkus samawati wal ardh. Allah yang punya kerajaan langit dan kerajaan bumi. Kenapa kita masih meragukan Allah? Orang melakukan itu karena ragu. Dia merasa, dia bersangka buruk. Kalau masalah ini Allah tidak ikut urusannya ini. Ini urusan dengan keris. Ini urusan dengan benang di sini ini. Ini urusan dengan cincin. Kalau tidak ada cincin ini, Allah tidak masuk pengurus. Kita bersangka buruk kepada Allah. Kenapa? Kita menyangka Allah tidak mengurus itu. Allah tidak mampu untuk melakukan itu. Nah, kenapa terjadi syirik? Karena persangkaan buruk itu. Jadi syirik itu disebabkan satu diantaranya karena memang persangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ayat ke-15 dan ayat ke-16, ya inilah yang kami katakan tadi, ayat yang memberikan kunci. Ayat ke-16, qul lil mukhallafina min al-a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun. Ini ayat insyaallah akan menjadi pembahasan selanjutnya tentang Nabi SAW memberikan aturan dan mengunci pasukan yang berangkat ke Khaybar yang di sana banyak ghanimah. Kenapa banyak ghanimah? Masih ingat ke Khaybar yang kita ceritakan sebelumnya? Perang Khaybar terjadi di tahun ke-7. Setelah sahabat pulang dari Mekah, itu kan akhir tahun ke-6, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Pulang ke Madinah, Nabi di Madinah datang perang Khaybar. Dan kata Nabi, tidak boleh yang ada pasukan yang berangkat ke Khaybar kecuali mereka yang ikut perjanjian Hudaybiyah. Berkatalah orang, Nabi mengatakan di ayat ke-16, insya Allah kita akan lebih dalami pada pertemuan berikutnya. Ya, kata Nabi, boleh orang-orang ini ikut, ya, tetapi mereka harus siap perang. Ya, mereka siap perang nanti. Ya, uli ba'sin syadidin, tapi berhadapan dengan orang-orang yang kekar, orang yang kuat persenjataannya, dikasih takut-takut gitu. Boleh kalian ikut nanti, Bi. Ya, tapi kalian akan bertemu dengan uli ba'sin syadid, orang yang kuat. Dan sebagian ulama kita mengatakan uli ba'sin syadidin di sini adalah perang Hunain. Perang Hunain itu setelah Fatu Mekah. Ya, Fatu Mekah itu setelahnya itu ada perang Hunain. Nah, kata ulama kita uli ba'sin syadidin, orang yang kuat, punya persiapan mantap, itu perang 1 tahun setelah itu. Kan tahun ke-7 Khaybar, tahun ke-8 Fatu Mekah. Artinya tahun ke depan itu kalau kalian setelah itu kalian boleh ikut. Tapi bertemu dengan orang-orang yang keras. Ditakut-takuti memang. Kalau kalian benar mau ikut, nanti kita ketemu dengan orang yang besar badannya, kuat persenjataannya. Mau tidak ikut?
Diuji keimanannya. Itu ayat ke-16, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang berbahagia, kita ada yang bertanya sebentar. Kami sampaikan dulu, anak-anak segera siapkan jalan kote sama air minum. Mohon maaf karena yang menyiapkan teh sama susu nih lagi kurang sehat. Oh, kudu. Jadi jalan kote sama air putih aja dulu. Silakan jemaah yang mau bertanya, disilakan. Silakan Ustadz. Ada mic tadi yang satu itu, kasih ke mic itu. Iya, tabe. Iya. Ya, tabe Ustadz. Apakah semua sahabat yang ikut perjanjian Hudaybiyah 1400 dipegang tangannya oleh Rasul pada saat bayat? Ya, dipegang tangannya. Dan yang memegang tangannya Nabi untuk dipegang kepada sahabat itu Umar bin Khattab. Yang 1400 itu dipegang semua? Iya, semuanya. Lama itu baru saya sadar. Iya, lama. Tapi kalau dalam kondisi perang, Pak, kondisi genting, biar lama itu gak terasa. Ya, karena genting itu membuat yang lama pun jadi sebentar. Kenapa? Menunggu. Itu dalam kondisi genting itu tidak terasa. Ya, tidak terasa. Iya, ada yang lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita mau akhiri. Nah, silakan bertanya. Iya, tabe. Iya, silakan. Baik, syukran Ustaz. Mengenai sahabat-sahabat di zaman Nabi yang begitu gigih dan begitu, kalau pakai bahasa gaul sekarang nyalinya nyali 1000. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Ini kenapa zaman sekarang dengan kondisi Palestina pada takut sama Israel itu? Ya, ini gimana biar giro zaman sahabat itu bisa ada di zaman sekarang. Iya. Padahal pernah Perdana Menteri Israel, seorang perempuan bernama Golda Meir, ketika Masjid Al-Aqsa dibakar waktu itu, ini Perdana Menteri ini tidak bisa tidur karena dia takut besok paginya akan dikeroyok oleh negara Timur Tengah. Ternyata sampai pagi itu kondisinya aman-aman, baik-baik saja. Lalu dia berkata, ternyata yang kita hadapi sekarang umat yang tertidur. Nah, ini kenapa bisa seperti ini, Ustaz? Ya. Masya Allah. Sementara perang yang dijelaskan tadi, sahabat begitu berani, gigih. Kok sekarang kita mengaku umat Nabi, tapi seperti yang tadi Ustaz katakan, masih ingat istri, ingat ini mau perang, aduh ingat harta, ingat segala macam. Ya. Kayaknya bagus kita takbir dulu ini. Banyak mengantuk-ngantuk ini. Bisa kita takbir dulu sama-sama? Bisa? Iya. Hitungan ketiga kita takbir dulu. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Iya, rekam suara ini kirim ke Benyamin Netanyahu bahwa di sini masih ada orang bersemangat, tapi tidak ada paspornya, tidak ada tiket, tidak ada perahu, tidak ada kapal, tidak ada pesawat yang mengantar kita ke sana dengan aman. Masuk ke sana saja harus izin Israel, bayangkan. Masuk ke Palestina saja harus izin Israel. Dulu di zaman Nabi tidak ada paspor, tidak ada visa, masuk dengan para sahabat, para pemimpin pasukan ada. Ya, di zaman itu khilafah ada, Nabi sebagai pemimpinnya, tidak ada batas negara, tidak ada kecuali negara Islam, tidak ada negara ini, tidak khilafah Islamiyah ketika itu. Nabi yang pimpin. Ketika Nabi mengatakan maju, maju semuanya. Kenapa? Satu komando.
Ya, satu komando. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Tidak bisa kita katakan, ya, dan zaman kita bukan kita katakan lebih baik, tidak, karena Nabi mengatakan lebih buruk, akan semakin datang zaman itu semakin buruk daripada zaman sebelumnya. Oh tidak Ustaz, kita lihat sekarang banyak orang berhijrah, banyak orang sadar, banyak orang bertarbiyah, banyak orang belajar di Rosa. Iya, alhamdulillah ada kegiatan itu, ada gelombang kebaikan itu. Tapi kalau kita bandingkan dengan gelombang keburukan, masih lebih banyak keburukan, masih lebih banyak. Bandingkan lagi, ya. Yang mengaji, yang ini masih lebih banyak. Karena apa? Jumlah penduduk semakin bertambah. Yang sadar kelihatannya banyak, iya, tapi yang juga tidak sadar lebih banyak. Ya, makanya ulama kita ketika mengomentari hadis ini, ya Rasulullah, pertama kita ditanya, ya, kenapa Nabi SAW mengatakan tidak datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih buruk? Padahal kalau kita melihat di zamannya Umar bin Abdul Aziz, di zamannya khilafahnya Utsman, Ali, itu kaum muslimin meluas. Banyak daerah yang dikuasai. Itu lebih baik daripada zaman Nabi yang cuma kecil. Artinya apa? Hadis ini kayaknya tidak cocok dengan kondisi yang dialami. Di zaman Nabi kondisinya negara Islam kecil. Di zamannya Umar luas. Utsman lebih luas lagi karena beliau berkuasa 12 tahun. Umar cuma 10 tahun 6 bulan. Kalau Utsman 12 tahun. Artinya lebih banyak daerah yang dikuasai. Artinya kita mengatakan lebih banyak kaum muslimin lebih baik. Iya, tapi kata ulama kita tidak. Di zaman Nabi itu ada Nabi. Itu jauh lebih baik daripada segalanya. Di zamannya Abu Bakar masih ada Abu Bakar, masih ada Umar, masih ada yang lain. Itu lebih baik daripada zaman sebelumnya. Tapi tidak lebih baik daripada zaman Nabi. Secara umum, ya, hukum umum, bukan hukum person-person. Ada saja orang yang lebih baik. Misalnya orang yang dihukum di zaman Nabi dengan orang yang tabi'in yang sholat, ya mungkin kita luar biasa ilmunya dalam, ibadahnya, tapi tidak seperti sahabat. Maaf, yang bersama sahabat itu pahalanya tidak bisa dihitung, ya, tidak bisa dihitung. Mereka berinfak dengan setengah. Lau anfaqa ahaduhum mudda ahadihim, lau anfaqtum, jika ada kalian yang berinfak sebesar gunung Uhud emas itu, gunung Uhud, pernah lihat gunung Uhud? Kami pernah tinggal di dekat-dekat Uhud. Uhud itu panjangnya 7 km, lebarnya sekitar 2 sampai 3 km, lebarnya beberapa sisi. 7 km emas. Orang akhir zaman di belakang tabi'in berinfak dengan emas 7 kali 2 km. Ada yang punya emas seperti itu? Itu belum sampai dengan apa yang sahabat infakkan, kurmanya, gandumnya, sebegini atau setengahnya saja. Begini atau setengahnya, mud atau nasifahu, setengahnya. Gandum, kurma, tapi bisa mengalahkan emas satu gunung Uhud. Kenapa? Mereka bersama Nabi lebih utama daripada yang lain. Jadi Umar luas, tapi tidak lebih utama daripada zamannya Abu Bakar. Kenapa? Di zamannya Abu Bakar masih banyak sahabat. Lebih utama zaman mereka dan seterusnya. Sekarang banyak ustaz orang yang baik sekarang, alhamdulillah. Tapi kalau kita bandingkan dengan orang-orang tua kita 100 tahun yang lalu, ya 100 tahun yang lalu, ya orang tua kita masih dengan kondisi masih banyak pakai jilbab, masih menutup auratnya, masih banyak. Itu kondisi kebanyakan masyarakat. Malu kalau kelihatan pahanya, kelihatan betisnya perempuan, malu. Di zaman 100 tahun yang lalu, bukan mungkin 100 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, perempuan masih malu kalau kelihatan betisnya. Malu, kenapa? Ya, orang merasa itu aib. Tapi kalau sekarang kelihatan betisnya, bukan betisnya, nangka lagi ke atas. Dia begitu, nangka lagi tidak malu. Artinya apa? Memang zaman sebelum kita, secara umum, ya, secara umum, bukan secara person. Kalau person sekarang, ada orang sekarang lebih mulia, lebih solid daripada orang yang 100 tahun yang lalu. Banyak mungkin, tapi secara umum yang dihukumi bukan secara person. Jadi zaman itu selalu lebih buruk. Kenapa sekarang kita tidak ke sana? Untuk naik pesawat saja, masuk ke Palestina saja harus lewat orang Israel.
Jadi memang ada kondisi di mana kita harus banyak beristighfar. Kondisi di mana kita memperhitungkan bahwa kalau kita tidak bisa ke sana, maka saya harus, kalau tidak bisa berperang, tidak bisa mendakwai mereka, dakwai dulu orang di sekitar tak dulu. Itulah jihad kita sekarang. Jangan terlalu jauh ke sana, orang di samping rumah tidak didakwai, tidak diberikan perhatian, dakwai dulu. Sebarkan kebaikan dulu, kalau sudah kuat, baru buat hal yang besar. Belum selesai tetangganya, belum selesai keluarganya, belum selesai orang-orang yang dia cintai untuk didakwai, mau ke sana. Tapi ada prioritas yang kita perlu. Bukan kita tidak mau ke sana, tapi memang banyak hal-hal yang belum membuat kita bisa sampai ke sana. Itu barangkali. Tapi, Ya, saya kira jamaah sekalian sampai di sini dulu. Kalau tidak ada bertanya. Iya, baik. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.